langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, haleluya, dan tangan kasih-Nya memimpinku, amin, haleluya, di tengah badai dunia menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya, tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, di waktu imanku mulai goyah, haleluya, dan bila jalanku hampir sesat, amin, haleluya, pandang Tuhanku Yesus juru selamatku, haleluya, ku tetap teguh sebab Yesus besertaku, haleluya, tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya. Terima kasih Bapa-Ku Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat keselamatan Tuhan, buat segala-galanya Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami bangun pagi pada Sabtu pagi ini tanggal 16 Juli 2022, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami datang berdoa kepada Tuhan supaya Engkau memimpin hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat semua yang sudah kami terima dari Tuhan, dan Kau kiranya memimpin hidup kami Bapa, supaya setiap langkah kami diatur oleh Tuhan, supaya senantiasa hidup ini memuliakan Tuhan, hidup layak berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau baca firman-Mu Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran kami, layakkan sebentar kami, biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa, haleluya.
Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 16 Juli 2022. Bapak Ibu, menjadi doa saya semua senantiasa diberkati Tuhan. Ada sukacita, ada penyertaan Tuhan. Amin, haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, selalu saya baca ayat ini Bapak Ibu ya. Ini menjadi doa penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas segala-galanya, tempatkan Tuhan, muliakan Tuhan, karena Tuhan memang di atas segala-galanya. Kalau Bapak Ibu bisa sehat sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita memuji nama Tuhan yang agung, sempurna dan ajaib. Sebab kata firman Tuhan, dalam tangan mula segala kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan Tuhan kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Saya kadang-kadang tidak bisa menganalisa Bapak Ibu ya, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi, yang mengatur sistem tata surya. Ada pagi, ada siang, ada sore, petang, malam, pagi lagi. Semua membuktikan bahwa Tuhan itu besar dan ajaib. Ada gelombang laut, segala macam, ada gempa bumi terjadi, peristiwa-peristiwa di langit, semuanya saudara. Itu membuktikan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Termasuk diri kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita ini semua Tuhan ciptakan. Saya kadang-kadang merenungkan betapa besar dahsyatnya Tuhan. Tuhan ciptakan seorang wanita menjadi istri dari seorang suami. Dan Tuhan izinkan pernikahan terjadi. Maka diproses dibentuk Tuhan, lahirnya seorang putra atau putri. Coba, prosesnya itu luar biasa, saudara. Sehingga dari wajah kita terbentuklah hidung, telinga, rambut, wajah yang begitu cantik, begitu indah. Saya merenungkan itu. Betapa besar dahsyatnya Tuhan memproses keberadaan kita. Seperti tertulis di dalam Mazmur 139, saudara. Bapak Ibu, coba. Jadi pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu merenungkan, memuliakan Tuhan yang besar. Karena tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa agungnya Tuhan di atas segala-galanya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi yang indah ini kita mencari terlebih dahulu Tuhan. Supaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Oleh itu mari, sebelum kita melangkah, mari senantiasa kita banyak berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan sesuai dengan pujian ini. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Amin, haleluya. Tinggal sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal
kata-kata iman kita imani hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Langkah kita akan menuju surga kalau kita ikuti SOP surga. Ikuti SOP surga ada di dalam firman Tuhan yang kita berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan di pagi yang indah ini, perjanjian lama, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Senantiasa kita jaga hubungan mesra dengan Tuhan, karena Tuhan mesra sama kita. Ya, kita pada waktu tidur dibelai sama Tuhan, dicinta, diberkati sama Tuhan. Oleh itu kita juga kita mau manja dengan Yesus, kita mau cinta Tuhan. Amin. Saya mau baca firman Tuhan 1 Tawari pasal 24, Bapak ya. Puji Tuhan, kemarin kita sudah baca 1 Tawari pasal 23 ya. Terus kita rutin perjanjian lama ya. 1 Tawari pasal 24, ini 1 pasal, nanti selesai besok kita lanjutkan pasal 25. Selesai 26, terus selesai Tawari kita baca 2 Tawari, terus berikutnya sudah sampai kitab Maliaki, berurutan Bapak ya, supaya kita cetak sejarah dan cetak dalam buku kehidupan bahwa Bapak Ibu Saudara semua bersama saya pernah secara real konkret ada bukti ya, dibukti di WA Bapak Ibu Saudara masing-masing yang saya kirim. Ini bukti nyata ya, bukti hukum Tuhan bahwa kita sudah membaca firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau baca 1 Tawari pasal 24 ayat 1 sampai 31, demikian firman Tuhan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang-orang membagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Nathanael, panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Sadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali suatu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Siorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekhanaya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hisir, yang ke-18 pada Hapises, yang ke-19 pada Petaya, yang ke-20 pada Yeskel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Guamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Masyaya. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaran Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amran ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yahdea, dari anak-anak Yabia ialah Yisia seorang kepala, dari orang Yeser ialah Selomot, dari anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala Amaria, anak yang kedua Yasiel anak ketiga, dan Yekamiam anak yang keempat. Anak Usil ialah Mika, dan dari anak-anak Mika ialah Samir, saudara Mika ialah Yisia, dari anak-anak Yisia ialah Sakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yasia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yasia anaknya ialah Syoham, Syakur dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis anak Kis, yakni Yeramil.
Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, itulah Bani Lewi. Menurut puak mereka, ayat 31 yang terakhir, mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuhu mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, 1 Tawari, 1 pasal penuh, pasal 24. Sehingga besok atas rahmat anugerah Tuhan, kita lanjutkan 1 Tawari pasal 25. Ini bukti nyata Bapak Ibu diberkati Tuhan, karena bukti nyata Bapak Ibu senantiasa sehat bersama saya. Bisa ikuti baca firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 16 Juli Sabtu pagi 2022. Berarti sudah berjalan 1 tahun setengah. Ini anugerah Tuhan. Berarti sudah kita jalani 561 hari, saudara. Sesuai dengan catatan saya ini, 561A. Ini berarti anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kasih Tuhan sempurna, kasih Tuhan tak terbatas. Kita bisa berubah, kita bisa bosan, ya, kita bisa jenuh, tapi Yesus tidak pernah bosan sama kita. Cintanya mengalir seperti air yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Atau mari kita mencinta Tuhan. Kalau kita lihat sini ada 3 hal. Yang pertama, saudara, kita lihat di ayat kedua ya. Nadab dan Abihu mati, saudara. Jadi artinya semua manusia secara umum aturan dari Tuhan semua akan mati. Tapi menjadi koreksi kita bersama, kalau kita mati tempatnya surga atau neraka? Atau menjadi pertanyaan, kalau kita mati apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup? Apakah kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan atau melanggar? Kalau kita lihat Nadab dan Abihu, saudara, kita lihat Imamat pasal 10, itu awal asal-usulnya itu anak-anak dari Harun, ya itu dipakai Tuhan menjadi imam-imam. Tetapi Nadab Abihu itu melanggar firman Tuhan, saudara. Kalau kita lihat baca di Imamat pasal 10 ayat 1, saya mau baca ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbarannya, membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi artinya kalau kita hidup tidak sesuai firman Tuhan, ini nyesal, saudara. Nadab Abihu mati dihukum sama Tuhan karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Maka penting Bapak Ibu belajar firman Tuhan yang selalu kita baca. Menginginkan kita bersama, ayo. Mari kita menjadi anak Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan kepada Tuhan, mari di sini seperti Raja Daud di ayat yang ketiga, membagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Jadi artinya mari kita melaksanakan pelayanan ibadah. Seperti saya ibadah pagi ini, nanti malam, termasuk ibadah minggu, dimanapun pada waktu kita diizinkan Tuhan pelayanan. Mari jangan pernah kita menjadi orang yang nganggur, pasif, tidak berbuat sesuatu. Marilah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kedua, ya. Jadi yang pertama, mari hidup kita dipakai Tuhan menjadi pemimpin, saudara. Supaya hidup kita taat kepada firman Tuhan. Jangan seperti Nadab dan Abihu. Hidupnya tidak taat, tapi melanggar dari perintah Tuhan. Karena kita dijadikan Tuhan menjadi pemimpin. Adam dan Abihu kan imam, saudara. Menjadi pemimpin. Tapi dia melanggar, dia menjadi pemimpin. Tapi hidupnya tidak taat. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, mari Tuhan jadikan kita menjadi kepala, menjadi pemimpin, dan hidup kita taat. Seperti dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, saudara. Ulangan 28 ayat 13. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Tuhan jadikan kita kepala. Tuhan jadikan kita pemimpin. Tapi mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kita taat, hidup kita diberkati menjadi pemimpin. Saudara baca di ayat kelima. Di ayat kelima dikatakan, dan orang membagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Jadi kita semua dijadikan Tuhan sebagai pemimpin, jadi kepala. Tapi Tuhan mau supaya kita taat seperti di ayat 19. Saudara-saudara, ayat 19 yang B dikatakan kalimat yang terakhir, Bapa peluru mereka seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Mari kita mau berbuat seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu hidup taat, saudara.
Oleh itu mari kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi doa saya bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dipakai Tuhan menjadi pemimpin dan taat kepada firman Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal selama-lamanya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita berjaga dan berdoa dan hidup menurut firman Tuhan, taat. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi pemimpin, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Sampai ke rumah Bapa di surga, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Minggu, harinya Tuhan semua beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.